Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Suara yang dibuat oleh Raja Tarantula Terestrial kuno mirip dengan suara orang yang ketakutan berjalan sendirian di kuburan, ketakutan oleh gerakan apapun di sekitarnya. Gelap di dalam gua yang sedikit mempengaruhi King Sui dan penglihatan kedua wanita itu, tetapi mereka masih bisa melihat. Selain itu, teknik penglihatan surgawi King Sui telah diaktifkan sehingga siang dan malam hari sama baginya. Itu adalah laba-laba lapis baja hitam. Itu memiliki tubuh raksasa yang memanjang hingga beberapa ratus meter, hampir setebal seluruh lorong gua. Baju besi hitamnya sekeras besi dan dipenuhi duri tajam, persis seperti landak. Mata merah gelapnya yang besar dan seukuran menara memancarkan cahaya yang menakutkan, dengan anggota tubuhnya yang benar-benar terbungkus baju besi. Seekor laba-laba lapis baja penuh. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat makhluk yang begitu menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari Raja Tarantula Terestrial kuno, bahkan tanpa melihat penindasan racunnya, kekuatan tubuhnya tidak bisa diremehkan. Itu juga kebal terhadap semua racun secara default. Zizi, suara menakutkan terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat. King Sui segera menyerang dengan Primordial Demon Refining Furnace. Tungku pemurnian setan primordial, dalam waktu singkat, menjadi seukuran bukit saat terbang. Zizi, boomim, sebuah ledakan besar terdengar bersamaan dengan jeritan yang menusuk. Tungku pemurnian setan primordial terbang kembali ke tangan King Sui. Raja Tarantula bahkan tidak menerima kerusakan apapun. Sepertinya itu sedikit gelisah, tetapi perlahan-lahan mulai tenang. Mencari kematian. Suara yang dalam tapi menusuk telinga bisa terdengar. Wow, kamu benar-benar bisa berbicara. King Sui terkejut. Sejujurnya, pada kekuatan ini, itu akan dianggap sebagai binatang yang lebih tua, dengan kecerdasan yang sebanding dengan manusia normal. Namun, terlepas dari kecerdasan mereka, tubuhnya yang menentang surga memastikan bahwa ada hukum dao surgawi yang melarang mereka menggunakan senjata ilahi. Kamu bisa pergi dan mati sekarang karena benda di tanganmu hanya untuk menakut-nakuti orang. Raja Tarantula paling takut pada benda di tangan King Sui. Dia tahu bahwa umat manusia memiliki banyak harta, semuanya dengan kegunaan yang sangat aneh. Meskipun dia sangat waspada dengan barang yang dipegang King Sui, tidak ada salahnya ketika mereka bertabrakan, jadi itu mungkin hanya digunakan untuk menggertak. Tubuh Raja Tarantula Terestrial kuno mulai memancarkan kabut hitam saat tubuhnya yang besar perlahan berubah menjadi bola raksasa, dengan cepat menikung King Sui. Air hitam juga mulai mengalir ke depan, berusaha membanjiri dirinya. King Sui benar-benar ingin mengutuk dengan keras. Orang ini benar-benar menggunakan taktik kotor seperti itu, memaksanya untuk mengeluarkan dominasi areanya. Teknik penglihatan surgawi. Seni mengejar. Kaisar Qi. King Sui membawa kedua wanita itu dan langsung menyerang dengan Stellar Transposition setelah memperlambat lawan secara signifikan. Pa, Zizi. Raja Tarantula mengeluarkan teriakan menusuk telinga lagi. Sepertinya menderita rasa sakit yang luar biasa. Serangan King Sui cukup kejam. Meskipun Raja Tarantula memiliki baju besi hitam yang menakutkan, daging sebenarnya cukup lemah. Stellar Transposition mengabaikan pertahanan dan hanya menghancurkan organ internalnya. King Sui jelas tidak mengharapkan ini, tetapi teknik penglihatan surgawinya dapat mengamati bahwa bagian dalamnya telah hancur total. King Sui akhirnya tenang. Dia telah menyiapkan banyak jurus pembunuh pada awalnya, tapi sepertinya itu tidak diperlukan. Manusia, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika kamu membunuhku. Saya adalah keturunan dari Kaisar Tarantula Terestrial kuno, Raja Tarantula berkata kepada King Sui. Kaisar Tarantula Terestrial kuno, King Sui berpikir dengan hati-hati.
Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dia mengerti bahwa mereka yang dapat diberikan gelar kaisar kuno semuanya adalah binatang iblis yang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Area Divine sepertinya tidak terbatas. Masih belum jelas apakah ada kaisar tarantula terestrial kuno, dan bahkan jika memang begitu, dia tidak ada di sini sekarang. Itu tidak dapat melakukan apapun kepada saya setelah saya meninggalkan area ilahi. Selain itu, saya tahu apa yang harus saya lakukan bahkan jika itu berani datang. King Sui menatap Raja Tarantula dan tertawa. Tawa King Sui memalukan bagi laba-laba itu. Tidak pernah terpikir akan bertemu seseorang seperti King Sui. Bahkan kulit terluar dan racunnya yang kuat tidak ada gunanya di hadapannya. Dia tidak bisa menerima hasil ini, tetapi dia tidak punya pilihan tersisa. Jangan paksa tanganku. Meskipun saya mungkin tidak layak sebagai lawan Anda, saya masih bisa membunuh salah satu orang di samping Anda jika saya mencoba. Itu tidak lebih bodoh dari manusia, dan dia mengerti bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Ia hanya bisa mencoba melarikan diri. Apakah kamu mencoba melarikan diri sekarang? Dinding batu di sekitarmu mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu masih bisa menembus dinding batu sekarang. King Sui telah menggunakan 9 hukum istana untuk menyegel seluruh tempat ini. Segel King Sui telah menahan 5 elemen. Laba-laba besar ini berspesialisasi dalam elemen tanah. Laba-laba raja akan mampu melintasi bebatuan ini seperti ikan di dalam air, tetapi di dalam segel, ia hanya dapat menghancurkan batu-batu ini dengan kekuatan yang kejam, dan tidak bisa melarikan diri. Laba-laba besar mencoba menenggelamkan tubuhnya ke dalam batu dan segera menyadari bahwa itu sia-sia. Itu benar-benar mulai ketakutan. Kata-kata mengancam yang dia katakan barusan hanya dimaksudkan untuk menurunkan pertahanan King Sui. Dia merasa bahwa seluruh tempat ini adalah dunianya dan dia akan dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Ini sudah berakhir. King Sui melihat waktu dan ditindaklanjuti dengan transposisi stelar. Pa, Zizi, meskipun serangan itu tidak mampu membunuh Raja Tarantula, itu cukup untuk menyebabkan laba-laba terluka parah. King Sui mengeluarkan tungku pemurnian setan primordialnya segera dan menyedot Tarantula King sebelum melemparkannya kembali ke alam Valet Jade Immortal. Saat King Sui hendak pergi dengan kedua wanita itu, dia berkata, sebenarnya kita harus pergi memeriksa sarangnya. Mungkin dia punya beberapa barang. Kedua wanita itu tertawa dan mengangguk. Harta karun menarik bagi semua orang. Ada area yang sangat luas setelah berjalan lebih jauh ke lorong gua. Ini adalah gua bawah tanah raksasa. King Sui merasa itu sangat besar. Ada banyak sekali telur di sini. Bei Huang Fan berkata sambil menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. King Sui melihat ke arahnya dan tertawa. Bei Huang Fan memperhatikan bahwa King Sui sedang menatapnya dan memikirkan apa yang dia katakan barusan, lalu melihat senyum jenaka King Sui. Seluruh wajahnya langsung memerah. Leher putih merah muda memerah, seluruhnya merah muda, membuatnya sangat menawan. Kamu benar-benar bajingan, bukan? Itu adalah telur laba-laba. Apa yang Anda pikirkan? Bei Huang Fan melolong dengan marah. Fan, saya tidak mengatakan apa-apa. Kamu benar-benar menjadi semakin nakal dan sesat sekarang, tapi aku menyukainya. King Sui tertawa. Kamu adalah orang yang nakal dan sesat, bajingan. Bei Huang Fan sangat malu, tapi dia tenang setelah berbicara dan mengulurkan tangannya untuk mencubit telinga King Sui. Shen Huang tersenyum di satu sisi. Dia sangat senang. Melihat pemandangan ini mengingatkannya pada saat-saat yang dia dan King Sui nikmati bersama. Baik, ayo pergi dan lihat telur-telur itu, Bu. Bei Huang Fan tidak mengerahkan kekuatan apapun sehingga tidak sakit. Bei Huang Fan melepaskannya dengan sedih setelah mendengar King Sui. Mereka secara resmi adalah sesuatu. King Sui telah menggoda mereka berkali-kali, tetapi dia masih menikmati melakukannya sampai hari ini. Telur-telur itu berwarna cerah, dengan berbagai jenis pola di atasnya, semuanya dalam berbagai warna. Setiap telur berukuran seukuran orang dewasa.
Setidaknya ada beberapa ratus telur. Situasi di 9 benua membuat King Sui sangat bermasalah. Banyak binatang iblis menetas dari telur, dan binatang ini bukanlah burung. King Sui tidak terlalu tertarik untuk memelihara telur-telur ini. Bagaimanapun, itu hanya bidang tarantula terestrial. Dia memikirkan hal lain. Harus ada sumber daya yang lebih berguna di area yang sangat luas ini. Poison Lotus Vines. King Sui menemukan batang pohon anggur merah tua di tempat peristirahatan Raja Tarantula Terestrial kuno. Ada 7 bunga teratai ungu yang mekar di atas batangnya, sangat indah, entah bagaimana sangat misterius dan aneh pada saat yang bersamaan. Mata King Sui berbinar karena barang seperti itu akan datang bersama dengan racun tertentu atau binatang beracun tertentu, keduanya sangat berharga. Selain itu, mereka sangat berharga dalam hal budidaya. Dia memindahkannya ke alam Valet Jade Immortal tanpa ragu-ragu. King Sui, ada tanda di sini. King Sui baru saja mencangkokkan Poison Lotus Vine ketika dia mendengar suara Shen Huang. King Sui berjalan dan Shen Huang melewati King Sui sebuah token ungu, kira-kira selebar telapak tangan dan panjang 1 kaki. Ada laba-laba emas yang hidup seperti diukir di wajah di bagian atas sementara bagian belakang memiliki 13 di atasnya. Raja Tarantula Terestrial kuno mengatakan bahwa dia adalah keturunan Kaisar Tarantula Terestrial kuno. Sepertinya dia tidak berbohong. Token ini harus menjadi buktinya. Namun, apa yang diwakili oleh 13? Apakah itu anak atau cucu? 13. King Sui memikirkannya lalu berkata, "Bukan itu yang penting. Jika yang Anda katakan itu benar, kami harus berhati-hati mulai sekarang." Kemampuan Kaisar Tarantula Terestrial kuno tidak bisa diremehkan. Ia memiliki kekuatan yang menakutkan, dan keturunan yang tak terhitung banyaknya, kata Shen Huang, melihat token itu saat alisnya berkerut. "Jangan khawatir, ini hanyalah salah satu dari banyak keturunan Kaisar Tarantula Terestrial kuno. Binatang Kaisar memiliki terlalu banyak. Beberapa keturunan mati di sana-sini adalah hal yang normal. Anda harus tahu bahwa bahkan binatang Kaisar tidak akan repot-repot menghitung. Selain itu, ada banyak sekte kuat di 9 benua, masing-masing mampu menyamai monster Kaisar." King Sui tidak terlalu khawatir tentang ini. Setelah membalik-balik seluruh area, King Sui tidak menemukan banyak barang yang membuatnya senang. Raja Tarantula Terestrial kuno itu sendiri adalah hal paling berharga yang dia dapatkan, karena itu akan memungkinkannya untuk membuat pil penguat darah. Bau di sini memang tidak enak, dan King Sui sangat bermasalah. Itu adalah binatang iblis yang kuat, dengan kecerdasan untuk boot. Mengapa ia membiarkan sarangnya berbau begitu menyengat? Dia membawa kedua wanita itu keluar dan melihat beberapa orang di pintu masuk gua. Salah satu pemimpinnya adalah Raja Iblis Burung Emas. "Kalian bertiga pasti dalam suasana hati khusus untuk menjadi sangat tertarik dalam berburu," kata Raja Iblis Burung Emas, melihat King Sui dan kedua wanita itu. Dia memandang kedua wanita itu dengan ketamakan yang tak terkendali. King Sui mengerutkan alisnya, dan dengan belak-belakan berkata, "Apakah kamu baru saja makan kotoran? Mengapa mulutmu sangat bau?" The Goldfinger Fall Demon King tertegun sejenak. Pernyataan sebelumnya sedikit berlebihan, tetapi dia tidak mengharapkan pernyataan belak-belakan seperti itu dari King Sui. Sesaat keganasan melintas di matanya. "Anak muda, menjadi terlalu flamboyan dan sombong akan membuatmu terbunuh oleh Anda. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak dapat membunuh Anda secara instan?" King Sui berkata dengan sangat acuh tak acuh. Raja Iblis Burung Emas Fall mengepalkan tinjunya sedikit, menyebabkan jari emas itu memancarkan kilatan. Kemudian, dia tiba-tiba berlari ke arah King Sui. "Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku?" Sosok Raja Iblis Burung Emas melintas dengan cepat. Jari emas itu setidaknya sepanjang 5 kaki sebagai gelombang energi besar terkonsentrasi di jari. Garis intens sinar emas secepat kilat tiba-tiba melesat ke arah King Sui. Raja Iblis Burung Emas telah mengabdikan hidupnya untuk jari emas ini.
Dengan serangan berbahaya dan kecepatan kilat, tidak ada yang bisa menghindar. Serangan ini memiliki efek menusuk baju besi yang kuat, yang memungkinkannya menyebabkan kerusakan serius pada lawan manapun. Selain jari emas, kemampuan terkuatnya adalah transformasi Demon Fall. Transformasi Demon Fall ini adalah bagian dari warisan Goldfinger Fall Demon King. Transformasi adalah sejenis teknik gerakan, melengkapi teknik jari emas dengan sempurna. King Sui masih mempertahankan status siap tempur, dan berada di puncak kekuatannya. Serangan Goldfinger Fall Demon King terlalu cepat. King Sui tidak bisa ceroboh. Dia secara langsung menginginkan penampilan Gunung Sembilan Benua. Retak, seni mengejar, Kaisar Qi. King Sui telah menggunakan teknik penglihatan langitnya, serta keduanya melemahkan kemampuan bersama. Sekarang Raja Iblis Burung Jari Emas tampak seperti siput. Karena King Sui menyombongkan diri bahwa dia akan langsung membunuh lawannya, dia akan menganggapnya serius. Lebih baik menyelesaikan masalah sekarang karena mereka pada akhirnya akan bertarung. Juga, King Sui menyadari bahwa gerbang iblis negara api tidak seperti gerbang iblis Sembilan Benua, dan dia tidak begitu bersemangat tentang kemenangan. Segel Berlian Buddha. Raja Iblis Burung Emas Fall melenyapkan Gunung Sembilan Benua, dan bergegas menuju King Sui sekali lagi. Kecepatannya dibelah dua oleh King Sui, yang mengejutkannya. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa King Sui tidak menurunkannya hingga setengahnya, karena masih ada teknik penglihatan langitnya. Sinar emas yang luar biasa dari jari emas melesat ke arah King Sui dan pada saat itu, Raja Iblis Burung Emas bersinar dengan sinar keemasan, membawa kekuatan mistis. Siluet raksasa Golden Fall muncul menutupi tubuhnya, dan jari emas itu hanyalah cakar dari siluet Golden Fall. Jeritan tajam, dan langit dipenuhi dengan rangkaian ledakan sebelum tawa kejam dari Raja Iblis Burung Emas bisa terdengar. King Sui merasa seolah-olah tubuhnya telah diikat menjadi satu dan menjadi berat yang tak terukur. Indranya sepertinya menjadi lamban juga. Ini adalah teknik pembunuh Raja Iblis Burung Emas. Ketika celah kekuatan tidak seburuk itu, teknik ini tidak bisa dihentikan, karena kekuatan dan kecepatan serangannya benar-benar tertinggi. Teknik ini adalah contoh nyata dari cepat dan ganas. Sayangnya, dia berhadapan dengan King Sui, yang bisa mengurangi setengah kecepatannya lagi dan lagi. Seseorang hanya bisa melihat jejak King Sui yang menghindari jari emas. Sama seperti Raja Iblis Burung Emas Fall menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengikuti kecepatan King Sui, bayangan tinju mendarat padanya. Serangan mencongkel, transposisi bintang, whoosh, Buddha Bright Seal, kuda-kuda mendorong gunung. Pada langkah terakhir, Raja Iblis Burung Emas terjepit tanpa bisa dikenali, seolah-olah gunung baru saja berguling di atasnya, mati tanpa bayangan keraguan. Serangan mencungkil dengan Stellar Transportation telah melukai Raja Iblis Burung Emas dengan parah. Buddha Bright Seal berikut terus membuatnya pusing, mencegahnya menghindari Mountain Pustons yang muncul setelahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain tergencet sampai mati. Raja Iblis Burung Emas Fall adalah pemimpin gerbang iblis negara api dan kali ini membawa lebih dari selusin ahli. Namun, King Sui telah benar-benar memusnahkannya. Hal ini membuat sisanya lumpuh ketakutan, karena kemungkinan besar mereka akan mati sebagai saksi. King Sui memandang orang-orang itu dan bertanya, apakah Anda ingin melakukannya atau kami harus mengambil tindakan? Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Mereka harus mempertimbangkan, menimbang konsekuensinya dan bertanggung jawab atas mereka. Semuanya, cepat kabur. Jika kita lari kita akan baik-baik saja. Seseorang berteriak, tetapi tidak ada yang bergerak, karena takut menjadi sasaran pertama. Akhirnya, ada dua orang yang mulai berlari. Pedang terbang, selas-selas. King Sui telah menggunakan senjata tersembunyinya sendiri, selain teknik senjata tersembunyi klan Liu, membunuh keduanya secara instan. Sejak pembunuhan dimulai, tidak ada alasan untuk melepaskan sisanya. Setelah membunuh yang terakhir dari mereka, Priest Purewut tiba. Setelah menyaksikan kejadian itu,
dia langsung menghancurkan mayat-mayat itu. Tidak hanya King Sui tidak terkejut, dia bahkan menertawakan pemandangan ini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalimat ini terasa berimplikasi, tetapi Priest Purewood sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia memandang King Sui dan berkata, Tuan King, kekuatanmu membuatku takjub. Anda telah mencapai ketinggian seperti itu di usia Anda. Masa depanmu benar-benar tidak terbatas. Ini adalah kedua kalinya Anda memberi saya kata-kata berkat. King Sui tertawa tanpa tidak setuju, tetapi juga tanpa pengakuan. Aku baru saja memuji kamu terakhir kali, tapi kali ini aku tidak melakukan itu. Orang-orang di gerbang iblis selalu sangat sombong, tidak menempatkan orang lain dalam pandangan mereka. Namun, Anda masih harus berhati-hati dengan gerbang iblis 9 benua, kata Priest Purewood saat dia berkeliling. Junior ini akan mengingatnya, jawab King Sui dengan serius. Haha, itu bagus. Mari kita kembali. Kita akan melanjutkan besok. Saya di sini hari ini untuk menemukan sesuatu untuk membuat terobosan. Saya rasa saya masih membutuhkan bantuan Anda untuk itu. Priest Purewood tertawa dan berkata, pastinya. King Sui tidak menurun. Alam Valet Jade Immortal. King Sui menerapkan lapisan surgawi ke-9 dari teknik penguatan kuno. Dia kemudian mengeluarkan Heaven Healing Stone-nya, berniat untuk menggunakannya dan menerobos lapisan ke-9 dari teknik penguatan kuno. Jika dia mampu mencapai lapisan surgawi ke-10, dia akan memiliki peningkatan kekuatan yang besar. Tapi hanya memikirkannya saja membuatnya ingin menyerah. Peluang untuk mencapai lapisan ke-10 dari teknik penguatan kuno terlalu tipis. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan seseorang untuk menerobos belenggu legenda. Ada terlalu sedikit harapan untuknya, jadi dengan hanya satu batu, lebih baik menggunakannya pada teknik dengan peluang sukses lebih besar. Akhirnya, King Sui berencana melakukan upaya habis-habisan untuk mencapai gua ke-10. Jika dia berhasil melakukannya, itu akan menjadi terobosan besar dalam kekuatan. Lebih penting lagi, dia kemudian akan dapat mencoba menerobos alam gua, semakin meningkatkan kekuatannya. Ini akan seperti mengganti senjata atau baju besi seseorang secara kualitatif dalam sebuah game. Perpanjangan lengan, tangan King Sui, yang berkilau dan putih seperti batu giok, tampak seolah-olah berubah transparan. Dia memegang batu penyembuhan surga dan perlahan-lahan menggunakan kekuatannya yang saleh. Seutas kekuatan mistik dinyalakan yang kemudian mengalir ke tubuh King Sui, berjalan melalui meridiannya. Lapisan cahaya keemasan pucat muncul, menyelimuti tubuh King Sui dan memberinya aura martabat dan otoritas suci. Seiring waktu berlalu, kekuatan batu itu perlahan-lahan dipindahkan padanya. Buka. Gua emas pertama dibuka di belakang King Sui. Aliran energi yang sangat besar kemudian keluar dari gua yang dalam yang memiliki jumlah energi yang tidak diketahui. Mereka terus membuka satu demi satu, sampai King Sui memiliki 9 gua emas yang penuh dengan energi di belakangnya. Itu tidak berhenti. Bayangan kehampaan muncul di belakang King Sui. Itu sedikit lebih jauh dibandingkan dengan 9 lainnya, dan bentuknya tampak agak berbeda. Garis besar gua ini tampak sedikit lebih tebal, dan tampak lebih mengesankan. Gua-gua sebelum King Sui semuanya menjadi emas, dan itu setelah pemurnian emas. Mirip, namun lebih berat dari gua rata-rata, garis besar gua ke-10 bahkan lebih tebal. Itu bahkan bukan emas, apalagi tanpa pemurnian emas. Meskipun itu hanya bayangan, itu mulai menjadi lebih jelas. King Sui tidak berani menyerah, memfokuskan semua usahanya untuk membuka gua dengan mengumpulkan semua kekuatannya dan meluncurkannya langsung ke gua ke-10. Sekali dua kali, itu seperti batu yang dilempar ke laut. Tidak banyak efeknya, tetapi King Sui tahu bahwa ini sudah diharapkan. Jika gua ke-10 mudah dibuka, maka tidak hanya sedikit ahli sepanjang sejarah yang mencapai keadaan ini. Waktu perlahan-lahan berlalu saat King Sui seperti seorang biksu yang bermeditasi. Tubuhnya perlahan menjadi tidak mampu menahan pengerahan tenaga. Batu penyembuhan surga di tangannya menjadi semakin kecil,
dan dia tidak tahu berapa lama sebelum itu digunakan. Jika dia masih tidak bisa membuka sepenuhnya gua ke-10 sebelum digunakan, semuanya akan sia-sia. Dia bahkan akan menghadapi rebound. Setelah beberapa saat, King Sui merasa mati rasa, dan batu penyembuhan surga di tangannya menghilang dalam lingkaran cahaya. Gua ke-10 pada dasarnya sudah terbuka. Perbedaan antara gua dan gua lainnya seperti perbedaan besar antara singa jantan dan betina. Selanjutnya, gua ke-10 terbuka dengan sendirinya. Di belakang 9 gua lainnya, tidak berkenan muncul berjajar bersama yang lainnya. King Sui mengumpulkan semua energinya sekali lagi untuk kesekian kalinya dengan batu penyembuhan surga, semuanya hilang. Jika gelombang terakhir ini tidak berhasil, semua ini akan sia-sia. Kekuatan serangan perisai, kekuatan kelahiran kembali. King Sui mengumpulkan semua energi yang bisa dia kumpulkan dalam upaya ini. Dia kemudian menggunakan tubuhnya untuk menyatukan kekuatan bergelombang dan mentransfer energi dari 9 gua ke tubuhnya. Tubuhnya seperti bom waktu itu. Tidak ada orang luar di alam Valet Jade Immortal. Kalau tidak, mereka akan terkejut melihat King Sui pada status ini. Tubuhnya lebih besar dengan seluruh lapisan, dan dia tampak seperti riak yang mengalir melalui air. Tubuh King Sui cukup kokoh untuk tidak diledakkan sejak lama. Pergilah. King Sui meledakkan gua ke-10 dengan semua energi yang dimilikinya. Tidak ada keraguan atau reservasi. Sama seperti sungai yang membanjiri tanpa henti, seluruh aliran energi menyerbu masuk. Duar. King Sui jatuh pingsan tak lama setelah itu, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi, fakta yang menurutnya aneh. Setelah beberapa waktu, King Sui sadar kembali dan melihat bahwa dia masih di alam Valet Jade Immortal, yang berarti waktunya di alam belum habis. Dia menghela nafas lega, dan ingin sekali menguji kekuatannya. Kekuatannya telah meningkat. King Sui memiliki semburan kegembiraan. Kekuatannya telah meningkat. Dia berhasil membuka gua ke-10. Kekuatannya hanya akan meningkat jika dibuka dengan sukses. Jika dia gagal, dia akan berada dalam kondisi lemah. Gua ke-10. King Sui menjadi bersemangat karena imajinasinya saja. Dalam sejarah, mereka yang berhasil membuka gua ke-10 adalah makhluk yang sangat kuat. Selanjutnya, gua ke-10 King Sui akan berubah menjadi emas juga, membuatnya semakin perkasa. King Sui menginginkannya, dan gua-gua di belakangnya meledak ke dalam kehampaan. Yang pertama, yang kedua, yang ke-10 muncul dan fasadnya yang megah dan kemasan menunjukkan betapa itu jauh lebih sombong dibandingkan dengan yang lain. Sinar keemasan berputar-putar dengan intens di atasnya. Itu jauh lebih baik hati daripada gua lainnya. Gua emas. Ini membuat King Sui bahagia tanpa kata-kata. Ini luar biasa. Dia sekarang bisa langsung menggunakan buku kuno, pemurnian gua emas, untuk pemurnian emas, memungkinkan alam gua menjadi sempurna sekarang. Dia kemudian bisa mulai mencari terobosannya. Pemurnian emas untuk gua tidak membutuhkan banyak waktu. Dia bisa mulai begitu dia memikirkannya. King Sui kemudian memulai pemurnian emas untuk gua ke-10 tanpa membuang waktu. Pemurnian emas gua ke-10 membutuhkan 3 kali jumlah waktu yang dibutuhkan untuk gua lainnya, tetapi King Sui melihatnya sebagai hal yang baik. Gold Refinement tidak memiliki peluang gagal, dan akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Pemandangan 10 gua emas yang megah dan megah memberinya kesenangan besar, karena dia merasakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang lain akan kesulitan untuk mencocokkannya di alam gua. Dia mungkin yang terkuat di dunia gua. Awalnya diperkirakan bahwa pemurnian emas dari gua ke-10 akan membutuhkan waktu, tetapi ternyata sudah menjadi keemasan ketika dibuka. Mungkin ini salah satu keunikan gua ke-10. Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bahwa itu emas karena itu adalah gua ke-10. Sebenarnya akan aneh jika tidak luar biasa. Selanjutnya, gua ke-10 secara signifikan lebih kuat dibandingkan dengan 9 gua sebelumnya, dan King Sui merasa bahwa itu memiliki aspek unik lainnya, tetapi kemudian tidak mengetahuinya.
King Sui memindahkan roh beruang primordial emas ke gua ke-10. Masih ada waktu sehingga King Sui membersihkan dirinya dan memeriksa kemampuannya sendiri. Pembukaan gua ke-10 memungkinkan kemampuannya untuk mengalami perubahan radikal. Kekuatan King Sui sekarang mencapai 300 miliar dao. Dia juga memiliki 3 triliun dao kekuatan pertahanan, yang sebenarnya kekuatan ofensifnya dikalikan 10. Pagoda harta karun takdir surgawi pertahanan telah menambahkan 20% lebih banyak pertahanan, jadi pertahanan King Sui mencapai 3,6 triliun dao. Pagoda harta karun takdir surgawi kekerasan dan pagoda harta karun takdir surgawi pari telah meningkatkan kekuatan menangkis 300 miliar dao, memungkinkan King Sui memiliki 3,9 triliun dao kekuatan pertahanan. Pedang melonjak prajurit ilahi King Sui memberikan 5,4 miliar lebih banyak dao kekuatan pertahanan, memungkinkannya untuk hampir mencapai 4 triliun dao. Termasuk Battle God Halo, atribut unik formasi, dan dominasi area, serta teknik bertarung dan atribut unik lainnya, King Sui mendekati tanda 10 triliun dao. Kekuatan ini membuat King Sui tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kekuatan yang datang dengan membuka gua ke-10. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya praktis berlipat ganda, dan ini bahkan tidak termasuk kekuatan melemahnya Divine Soldier Soaring Blade. Satu-satunya hal yang membuat King Sui merasa canggung adalah kekuatan serangannya. Meskipun kekuatan serangannya cukup bagus, tinju naga berserknya bisa mencapai 6 triliun dao kekuatan destruktif saat itu, yang relatif kuat. Langkah pembunuhnya masih Stellar Transposition. Baik itu dan pedang terbangnya memiliki kekuatan penghancur, tapi itu adalah tipe yang berbeda dibandingkan dengan Stellar Transposition. King Sui merasa transposisi stellar lebih liar. Untuk bertarung, seseorang harus mendapatkan pukulan, atau dalam arti tertentu, dapat menerima pukulan. King Sui pasti memiliki kemampuan untuk itu. Dia bisa dipukuli selama setengah hari dan masih baik-baik saja. Serangan King Sui juga bagus. Bahkan tanpa Stellar Transposition, dia masih memiliki Berserk Dragon Fist dan teknik combination killer miliknya. King Sui sekarang ingin mencoba mengintegrasikan tinju naga berserk ke dalam teknik pembunuh kombinasi untuk membentuk teknik bunuh pasti yang sebenarnya. Sudah hampir waktunya, jadi King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Hari sudah siang dan beberapa orang sudah menemukan daerah terpencil untuk melakukan senam pagi mereka. Setelah keluar dari gua, King Sui menyadari kedua wanita itu telah pergi. Sebenarnya, sebagian besar orang di Istana Ilahi telah pergi. Hal ini normal, mengingat ini adalah waktu untuk latihan pagi. Pada saat ini, Hao Tian bergegas ke King Sui dengan panik. King Sui, ini tidak bagus. Kedua saudara ipar telah diserang. King Sui membeku saat mendengar ini. Dia melihat sosok acak-acakan Hao Tian dan berkata, "Bawa aku ke sana." King Sui tidak banyak bicara, atau bertanya apapun. Sampai di sana adalah hal terpenting saat ini. Mereka tidak jauh dari kedua wanita itu dan tiba dengan sangat cepat. "Tuan Kota Bunga Persik, kali ini aku memimpin kelompokku. Beri aku wajah, ya. Tidak ada yang menginginkan masalah di sini," kata Priest Purewut dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, berdiri di depan kedua wanita itu. Di sisi berlawanan ada 100 orang. Mereka yang berada di depan sebagian besar berusia parubaya, beberapa lebih tua dan beberapa lebih muda. Orang paling depan adalah pria yang tenang dan tampan. Dia tidak terlihat setua kelompok parubaya dan terlihat lebih dewasa daripada yang lebih muda. Dia memegang kipas lipat dan mengenakan kemeja bintang biru pucat. Dia tampan tak tertandingi dengan jiwa kepahlawanan. Dia tersenyum pada Priest Purewut. "Aku ingin memberimu beberapa wajah, tapi siapa yang akan memberiku sebagai balasan? Kedua wanita ini ikut denganku. Karena saya telah bertemu wanita cantik seperti itu, saya perlu memiliki mereka, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan hidup saya." Semua orang bilang penguasa kota Bunga Persik paling menyukai wanita cantik. Selama dia menyukai seorang wanita, dia tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Tidak peduli wanita siapa dia,
atau apakah dia sudah menikah. Selama dia menyukainya, dia harus mendapatkannya dengan segala cara. Seseorang berkata dengan bersemangat, "Tuan Kota Bunga Persik, bukankah aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya?" Seseorang berkata dengan tidak yakin, "Kota Bunga Persik dari domain surga yang terbengkalai, salah satu dari 10 kota teratas di domain. Jangan tertipu oleh betapa mudanya dia. Itu hanya karena kultivasi dan bakatnya terlalu luar biasa, memungkinkannya terlihat muda untuk waktu yang lama. Sedemikian rupa sehingga dia masih terlihat sama 300 tahun kemudian. Ini adalah monster dari domain surga yang terabaikan. Sepertinya reputasi pendeta tidak akan cukup baik." Seseorang menghela nafas. Ekspresi Priest Purewood sangat jelek saat dia melihat kelompok Peach Blossom City Lord. Dia tidak berharap untuk bertemu mereka di area ilahi ini, apalagi membuat mereka melihat dua wanita King Sui. Dengan kepribadian Tuan Kota, dia hanya akan ditakuti oleh kekuatan absolut. Tapi kekuatan penguasa Kota Bunga Persik terlalu besar. Tidak banyak yang lebih kuat darinya di wilayah Raja Iblis. Meskipun kota Chaos istimewa, hampir tidak mungkin menemukan seseorang yang bisa mengendalikan penguasa kota. Bahkan penguasa kota Chaos mungkin tidak bisa, belum lagi fakta bahwa dia bahkan belum datang. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidupmu. Bagi siapapun yang mencoba memiliki wanitaku, aku akan memastikan mereka berhenti menjadi laki-laki. King Sui telah tiba dan dengan cepat berjalan ke sisi kedua wanita itu. "Terima kasih, pendeta, atas bantuan Anda. Jika Anda membutuhkan saya, Anda bisa bertanya." "Saya tidak akan menolak." King Sui mengucapkan terima kasih kepada Priest Purewood. "Saya tidak banyak membantu. Mereka tidak akan memberi saya wajah apapun," kata Purewood dengan getir. Priestwood sang pendeta senior adalah sosok spesial di Chaos Tea. Bahkan Tuan Kota akan memberinya wajah. Sayangnya, musuhnya adalah penguasa Kota Bunga Persik yang tidak terlalu tertarik dengan orang-orang dari wilayah Raja Iblis. Faktanya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. "Bagaimanapun, kamu telah membantuku dan itu sudah cukup. Karena orang-orang itu bukan bagian dari wilayah Raja Iblis, ada baiknya mereka mengadili kematian di sini. Berhati-hatilah agar tidak gagal dalam tugas yang mudah ini dan mati sebagai akibatnya." Ucap King Sui tertawa. "Betapa beruntungnya Anda bahwa mereka adalah wanita Anda. Sayangnya saya terlambat bertemu mereka, dan mengizinkan Anda untuk memilih dua wanita cantik ini." "Oh, betapa malangnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan untuk tersesat sekarang, itu milikku dan aku tidak akan membunuhmu." "Bagaimana menurut Anda?" kata penguasa Kota Bunga Persik, melirik kedua wanita itu sebelum menatap King Sui. Itu benar-benar kebodohan. Meskipun itu mungkin yang dipikirkan King Sui, orang lain tidak merasa bahwa itu bodoh sama sekali, melainkan itu tirani dan sombong. Karena dia lebih kuat, penguasa Kota Bunga Persik telah melakukan ini berkali-kali dan tidak ada yang menganggapnya bodoh. Paling-paling hanya terasa seperti bullying. Bagaimana bisa ibumu begitu tidak bertanggung jawab dan melahirkan kotoran manusia seperti dirimu? Seseorang seharusnya menenggelamkan Anda di toilet begitu Anda lahir. Dasar bodoh, merusak pemandangan di sini. King Sui melontarkan hinaan tanpa ragu sedikit pun. King Sui merasa bahwa Tuan Kota Bunga Persik sangat menjijikkan tanpa kode moral dan hanya suka bercanda. Yang terpenting, dia memaksakan dirinya pada wanita King Sui. King Sui akan merasa tidak nyaman tanpa memberinya kritik. Kutukan langsung King Sui menyebabkan Tuan Kota Bunga Persik terpana. Dia tidak menyangka King Sui akan mulai mengutuk seperti ini. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia tidak marah tetapi malah tertawa dan memandang King Sui. "Saya pikir kamu kuat, tetapi tampaknya kamu hanya pria yang suka menggerutu." King Sui, yang menjadi jauh lebih kuat, bisa merasakan kekuatan Tuan Kota Bunga Persik. Yang terakhir benar-benar cukup kuat, dengan kekuatan 8 triliun kekuatan Dao. Ini sangat kuat. Bagaimanapun, orang-orang di domain Raja Iblis umumnya memiliki kekuatan sekitar 4,5 triliun kekuatan Dao.
Oleh karena itu, penguasa kota-kota bunga persik dianggap sebagai yang teratas di antara keberadaan teratas. Ini adalah kota bunga persik wilayah surga yang terbengkalai. Selain itu, kota ini menduduki peringkat di antara 10 kota teratas di wilayah tersebut. Orang yang datang adalah tuan kota, salah satu keberadaan terbaik di kota bunga persik. Tuan kota tidak akan memperhatikan orang lain yang hadir. Bahkan Priest Purewut jauh dibandingkan dengan dia. Jangan menangis pada ibumu nanti, King Sui tersenyum dan mengejeknya. Tuan King, pihak lain sangat kuat, Priest Purewut mengingatkan King Sui. Aku tahu, tapi terlepas dari seberapa kuat dia tidak bisa dibiarkan merebut wanitaku. Tidak ada yang diizinkan melakukan itu. Bahkan jika pihak lain 2 kali lebih kuat, saya akan memastikan bahwa dia mati, kata King Sui dengan tenang, tetapi ada sedikit kepercayaan yang kuat dalam nadanya. Kedua wanita itu tidak mengatakan apapun. Mereka tidak akan memberitahu King Sui untuk tidak mengganggu mereka. Jika situasinya entah bagaimana berhasil menjadi seperti itu, toh itu akan sia-sia, bahkan jika mereka mengatakan itu. Selain itu, King Sui harus bisa melarikan diri bahkan jika dia harus membawa mereka. Jika dia tidak bisa, King Sui tidak akan meninggalkan mereka. Haha, baiklah, Anda punya nyali, tapi saya tetap tidak akan mengubah keputusan saya sebelumnya. Sebaliknya, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika kamu bisa menahan 3 serangan dariku, aku tidak akan membunuhmu. Penguasa kota-kota bunga persik tersenyum dan berkata. King Sui tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, menurutmu itu membuatmu terlihat sangat penyayang dan baik hati. City Lord kota bunga persik tercengang, bukankah begitu? Ini adalah dunia di mana survival of the fittest berlaku. Hanya orang kuat yang bisa memiliki wanita cantik. Bukankah normal bagiku untuk membunuhmu dan memilikinya untuk diriku sendiri? Jika aku tidak membunuhmu, bukankah aku akan berbelas kasihan? Penguasa kota-kota bunga persik mengatakan ini tanpa tanda-tanda bercanda. Ide ini berlaku di 9 benua, terutama di kota Chaos. Meskipun mereka tidak berada di kota Chaos itu sendiri, pintu masuk ke area suci ada di sini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh penguasa kota-kota bunga persik tidak akan dianggap berlebihan bagi banyak orang di sini. Selain itu, banyak orang tahu bahwa penguasa kota-kota bunga persik memiliki kecenderungan untuk bertindak seperti ini. Jika seorang pria yang merenggut wanitamu tidak bisa mengalahkanmu, apa yang akan kamu lakukan? King Sui bertanya dengan sangat serius. Tentu saja, aku akan memastikan bahwa aku membunuhnya dan menghancurkannya menjadi abu. Penguasa kota-kota bunga persik tersenyum, tidak terlalu memikirkannya. Sudut bibir King Sui semakin melengkung saat dia mengangguk. Aku mengerti sekarang. Saya harap Anda juga akan memahami apa yang Anda katakan sebelumnya. Ayo dan bergeraklah, nak. Aku akan merebut wanitamu. Jika Anda memilikinya di dalam diri Anda, maka datanglah. Tuan kota-kota bunga persik berjalan mendekat dan menunjuk ke arah King Sui dengan jarinya. King Sui mengedarkan kekuatannya dan dengan pengurangan kerusakan senjata ilahi pedang terbang, lalu dia berlari menuju tuan kota. Saat ini, bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak, tuan kota mungkin masih tidak bisa menyakitinya. Bagaimanapun, dengan pengurangan kerusakan yang begitu kuat, itu berarti dia telah mengurangi kekuatan lawan sebesar 3 triliun kekuatan Dao. Kaisar Qi, seni mengejar. King Sui sangat santai, karena dia akan bersenang-senang, dia akan melakukannya dengan saksama. Tidaklah menyenangkan membunuh pihak lain dengan segera. Lawannya tidak akan bisa merasakan pengurangan kerusakan senjata pedang terbang ilahi. Namun, itu bukan kasus Qi Kaisar dan seni mengejar mengurangi kecepatan lawan hingga setengahnya. Tuan kota mengerutkan kening karena kekuatannya berkurang 20% dan kecepatannya berkurang sekitar setengah. Namun, pada saat ini, serangan King Sui sudah tiba. Dia menyerang menggunakan Iron Fist dengan kedua tangannya dengan kasar. Kipas tuan kota membuat lingkaran dan menyerang ke arah King Sui. Mata King Sui bersinar.
Tidak disangka bahwa serangan Tuan Kota memiliki petunjuk tentang Tai Chi. Beng! King Sui didorong kembali oleh serangan lawannya, tetapi tidak memberikan kerusakan apapun. Dia bahkan tidak merasakan sakit sama sekali tetapi hanya terlempar jauh ke belakang. Penguasa kota-kota bunga persik sekarang sangat terkejut. Dia tidak dapat percaya bahwa King Sui dapat menerima serangannya dan tetap tidak terluka. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan King Sui dan hukum surgawinya juga melampaui King Sui. Penguasa kota-kota bunga persik telah mencapai terobosan dari alam gua dan sekarang berada di alam dewa pemeliharaan. The Nurture God Realm adalah untuk memelihara dewa di gua-gua Cave Realm. Ini adalah salah satu cara untuk mengatakannya, tapi itu berarti alam dewa pemeliharaan sangat kuat. Di alam gua, pengasuhan sudah dimulai, tetapi hanya ketika seseorang telah mencapai alam dewa pemeliharaan, barulah mereka dapat melepaskan kehebatan keberadaan di dalam gua. Kekuatan besar dari alam dewa pemeliharaan secara alami terkait dengan tingkat alam ini. Dengan setiap gua tambahan dipelihara, seseorang akan dapat naik satu tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, seseorang akan menjadi lebih kuat ketika mereka memiliki lebih banyak gua dan mencapai alam tertinggi. Jika seseorang hanya memiliki 4 gua, mereka hanya akan dapat mencapai tingkat keempat dari alam dewa pemeliharaan. Jika seseorang memiliki 8 gua, mereka akan dapat mencapai tingkat ke-8, dan seterusnya. Inilah mengapa alam gua adalah fondasi yang sangat besar. Begitu seseorang mencapai alam dewa pemeliharaan, garis demarkasi yang besar akan muncul saat mencapainya. Tuan Kota Bunga Persik dapat merasakan bahwa King Sui berada di alam gua. Namun, dia menemukan bahwa meskipun statusnya saat ini berada di tingkat ke-8 dari alam dewa pemeliharaan, dia masih tidak dapat menekan King Sui. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat tercengang. Penguasa kota-kota bunga persik selalu bersikap hati-hati. Meskipun dia hanya bertukar satu pukulan dengan King Sui, dia merasakan bahwa King Sui sangat luar biasa. Saat ini, gua di belakangnya terbuka dan 3 binatang iblis besar muncul. Ketiga binatang iblis itu sama, dengan sisik yang seperti baju besi baja. Ada paku tajam di timbangan dan punggung mereka menonjol seperti kipas. Kepala mereka yang tampak bengkok memiliki kemiripan dengan dinosaurus dari kehidupan King Sui sebelumnya. Ada 7 tanduk runcing di atas kepala mereka yang saling bersilangan. Mereka memiliki 4 anggota tubuh yang tebal dan kuat, dan ekor mereka yang besar tidak lebih pendek dari tubuh mereka. Dari kepala sampai ke ekornya, panjangnya sekitar lebih dari 400 meter. Makhluk besar ini memancarkan aura yang luar biasa. Apalagi, 3 dari mereka muncul sekaligus. Hal-hal tidak terlihat mudah bagi King Sui. Meskipun perlawanannya terhadap serangan fisik lumayan, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menghentikan mereka dari sisi lawan. Selain itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkis semua orang. Bagaimanapun, mereka kuat dalam jumlah dan jika mereka dicampur dengan berbagai cara, King Sui mungkin akan kewalahan oleh mereka. King Sui tidak berani ceroboh. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus menantang penguasa kota-kota bunga persik. Jika dia membunuh tuan kota dan menyebabkan orang-orang yang tersisa dari sisi lawan untuk menyerang bersama-sama atau kembali lagi untuknya di masa depan, bagaimana dia bisa menangani mereka? King Sui menyadari bahwa dukungannya di sini masih belum mencukupi. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, situasinya tampaknya sulit dikendalikan, bahkan jika dia tidak membunuh tuan kota. Groar-groar. 3 binatang besar itu menuju King Sui. Ketiga, binatang iblis dari alam dewa pemeliharaan jauh lebih kuat daripada saat mereka berada di alam gua. Ketiga binatang iblis ini juga harus menjadi spesies kuno dan langka. Apa yang ada di gua-gua itu adalah binatang iblis asli atau teknik surgawi. Jika binatang iblis yang sebenarnya mati maka tidak akan ada lagi. Gua itu akan menjadi kosong. Namun, untuk yang mirip dengan teknik surgawi, seperti beruang primordial emas King Sui,
jika mereka dimusnahkan, seseorang masih dapat memanggil mereka lagi keesokan harinya. Ketiga binatang iblis ini adalah yang sebenarnya dan sebuah pikiran terlintas di benak King Sui. Dia belum menyempurnakan laba-laba besar di alam Valet Jade Immortal dan sekarang ada 3 lagi. Ini bagus. Dia bisa memperbaiki beberapa pil penguat darah. Tinju naga mengamuk. King Sui menyerbu ke arah 3 binatang besar sambil secara bersamaan mengeluarkan naga pembunuh naga. Groar. Binatang pembunuh naga hanya bisa dilihat menjadi sangat kecil sebelum ketiga binatang iblis ini. Namun, aumannya yang keras menyebabkan 3 raksasa itu gemetar dan kekuatan mereka jelas turun sedikit. King Sui tersenyum. Ternyata ketiga makhluk ini memiliki garis keturunan darah naga. Ini bagus. Itu akan membuat pertarungan lebih mudah. Tangan penangkap naga. Wosh. King Sui melakukan tangan penangkap naga dan berusaha meraih salah satu binatang iblis besar. Naga besar yang tampak seperti material menerkam ke arah raksasa di seberang. Tangan penangkap naga King Sui akan menjadi lebih besar ukurannya ketika targetnya besar, dan akan menjadi kecil jika targetnya kecil. Saat ini, tangan penangkap naganya sangat besar, bahkan lebih dibandingkan dengan makhluk di sisi berlawanan. King Sui dapat merasakan bahwa binatang iblis di situs berlawanan itu gemetar. Sesuai namanya, penggunaan tangan penangkap naga adalah untuk menangkap naga. Mengesampingkan apakah itu akan berhasil atau tidak, itu juga berarti bahwa teknik ini sangat kuat. Menghadapi ini, binatang iblis yang memiliki garis keturunan naga secara alami akan merasa takut. Itu adalah teror naluriah. Jejak Buddha besar. Setelah King Sui menggunakan tangan penangkap naga untuk menekannya, dia kemudian menampar jejak Buddha besar. Jejak emas besar ditekan dengan beban berat, seolah-olah itu adalah pegunungan yang sangat besar. Banyak teknik King Sui saat ini dapat diintegrasikan dengan kekuatan tinju naga berserk. Karena itu, kehebatan teknik ini sangat dahsyat. Dia terus menekan tubuh monster raksasa itu. Area ilahi sangat misterius. Bumi tampaknya memiliki semacam kekuatan misterius dan tidak ada kawah yang dalam yang menabraknya. Dia tidak tahu apakah itu karena kepadatan bumi atau alasan lain. Bisa jadi kombinasi keduanya. Groar. Serangan kritis Kaisar Naga. Gerakan King Sui seperti kilat, seolah-olah dia adalah naga yang mengamuk, menyerbu ke arah binatang iblis besar yang baru saja akan berdiri. Dia mendaratkan pukulan yang berkilauan dengan cahaya keemasan ke salah satu kaki tebal binatang iblis itu. Kaca. Suara retak tulang yang keras terdengar, bersamaan dengan raungan yang menyakitkan. Selanjutnya, tubuh besar itu jatuh ke tanah, seperti gunung yang runtuh. Binatang pembunuh naga terus melesat di antara 2 binatang iblis. Kedua binatang iblis itu kecepatannya diperlambat oleh King Sui dan dipukul dengan beberapa lubang berdarah di tubuh besar mereka oleh binatang pembunuh naga. Darah mengalir deras. King Sui berhenti menyerang. Dia memandang tuan kota yang wajahnya tidak lagi terlihat senyaman sebelumnya. Hal apa lagi yang kamu punya? Keluarkan saja semuanya. Jika tidak, Anda akan menyesal jika Anda mati nanti. Baik, Anda baik, nak. Aku benar-benar meremehkanmu. Penguasa kota bunga persik memulihkan ketenangannya dan tatapannya berkedip. Jangan berpikir untuk mencoba melakukan trik kotor apapun padaku. Jika tidak, saya akan memastikan bahwa semua yang Anda miliki akan hilang. King Sui tahu bahwa orang ini sedang merencanakan sesuatu. Ini juga sesuatu yang paling dia khawatirkan. Kamu berbicara besar. Datang dan cobalah. Saat penguasa kota-kota bunga persik mengatakan ini, sosoknya menghilang, lalu saat berikutnya, dia mengambil formasi 3 kotak meluncur ke arah King Sui. King Sui melihat dengan teknik penglihatan surgawi dan bisa membedakan mana gambar hantu dan mana bentuk sebenarnya. Namun, dia tidak menyerang jauh dari King Sui ketika siluetnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali tepat di sebelah kedua wanita itu. Dia kemudian meraihnya dengan masing-masing tangannya. Kedua wanita itu tidak bisa bergerak. Semuanya terjadi terlalu cepat dan King Sui bahkan tidak punya waktu untuk melakukan transposisi stelar.
Tuan kota ini dilengkapi dengan keterampilan pembunuhan dan dia mungkin memiliki teknik rahasia lain yang dapat membuat kecepatannya menjadi lebih cepat daripada sebelum King Sui menguranginya. Biarkan mereka pergi. Anda adalah orang yang berstatus namun, Anda melakukan hal-hal yang begitu hina. Apa kau tidak takut ditertawakan saat kabar menyebar? King Sui memiliki dorongan kuat untuk membunuh Tuan Kota, tetapi dia hanya bisa menenangkan dirinya sendiri. Saya tidak terlalu peduli jika orang menertawakan saya. Mereka yang memang sudah meninggal. Selama saya bisa mencapai tujuan saya, metode yang digunakan tidak penting. Yang ingin saya lihat adalah hasilnya, Tuan Kota-Kota Bunga Persik berkata jujur. King Sui terpaksa menganggap orang ini dengan serius. Dia orang gila, tetapi juga orang-orang seperti mereka yang paling sulit dihadapi. Itu karena tidak ada yang orang seperti mereka tidak akan lakukan. Benar-benar cantik. Apakah Anda pikir saya harus membunuh mereka atau membiarkan mereka tetap hidup? Dua belati tajam muncul di tangan penguasa kota Bunga Persik dan memegangnya di leher kedua wanita itu. Sedikit darah merah sudah merembes keluar dari leher mereka yang lembut. Hati King Sui sakit dan dia menahan diri. Lepaskan mereka dan aku akan melepaskan kalian. Haha, kupikir kaulah yang tidak mengerti situasinya. Apakah saya ingin Anda melepaskan saya? Jika Anda berani bergerak, saya akan membunuh mereka. Apakah kamu berani pindah? Apakah kamu? Ya, saya mencoba mengganggu Anda dan mendorong Anda ke sudut. Begitu juga Anda. Tuan Kota tampak yakin bahwa dia sekarang memiliki King Sui dalam genggamannya. Bicaralah, apa yang kamu inginkan sebelum melepaskannya? King Sui tahu bahwa tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang. Sebuah botol kecil yang tampak indah terbang menuju King Sui, ambil isinya dan aku akan melepaskannya. King Sui, jangan makan itu. Jika sesuatu terjadi pada Anda, kita semua akan dikutuk. Dia adalah orang yang tidak memiliki prinsip apapun, kata Shen Huang. Haha, cantik, aku sangat iri padanya. Tuan Kota memandang Shen Huang dengan keserakahan yang membara di matanya. Meski tatapannya panas, dia tidak melakukan apapun yang berlebihan. Dia juga takut untuk mendorong King Sui terlalu jauh. Jika itu terjadi, itu akan benar-benar berakhir dengan pertarungan sampai mati. Ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Jika saya harus mengambil ini dan Anda tidak melepaskannya, bukankah saya tidak akan memiliki lebih banyak chip untuk dinegosiasikan? Meskipun King Sui memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak berani mengambil pil obat secara acak. Memang benar dia memiliki kekebalan terhadap banyak racun, tapi bukan berarti tidak ada racun yang bisa membunuhnya. Masih banyak hal di dunia ini yang bisa membunuhnya melalui racun. Obat ini hanya akan bekerja 15 menit setelah Anda meminumnya. Selama Anda mengambilnya, saya akan segera melepaskannya. Tuan Kota Bunga Persik tampaknya sangat berharap King Sui akan memakannya. Jika saya tidak memakannya, Anda tidak akan berani bertindak sembarangan, tetapi jika saya memakannya, saya akan mudah diinjak-injak. King Sui mengerutkan kening. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Ada batasan kesabaran saya. Jika Anda tidak memakannya, saya akan melepas satu potong pakaian mereka setiap 15 menit. Tentu saja, Anda juga bisa memilih kami untuk bertarung habis-habisan. Anda harus memahami bahwa dengan kekuatan saya secara keseluruhan, saya dapat melepaskan orang-orang Anda dengan mudah. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang di antara kita. Tuan Kota terkekeh. Baiklah, aku akan memakannya. Saya berharap Anda dapat menghormati kata-kata Anda. Jika tidak, saya akan memiliki cara saya untuk membunuh Anda dalam waktu 15 menit. King Sui sedikit ragu-ragu sebelum memutuskan untuk mencobanya. Tentu saja, jangan khawatir. Setelah Anda mengambilnya, saya pasti akan menyetujui permintaan Anda. Tuan Kota sekarang sangat bersemangat. King Sui membuka botol obat. Ada pil obat putih salju di dalamnya yang mengeluarkan aroma ringan. Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa itu adalah obat ajaib.
Setelah sedikit ragu, dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu meleleh saat itu memasuki mulutnya dan tanpa bisa menghentikannya, itu memasuki tubuh King Sui. King Sui terkejut, namun, dia sekarang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tuan Kota. Lepaskan mereka. Kamu memegang perkataanku. 2 pil obat lagi muncul di tangan Tuan Kota dan dia dengan cepat memberikannya kepada kedua wanita itu. Dia kemudian pergi dengan cepat, kembali ke sisi tempat orang-orangnya berada, meninggalkan serangkaian tawa bangga. Kedua wanita itu segera memulihkan gerakan mereka dan kembali ke sebelah King Sui, berkata, King Sui, mengapa kamu begitu bodoh? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah pil pembunuh dewa. Tidak ada penawar untuk itu, tetapi itu tidak akan membunuh seseorang juga. Itu akan membuat kultivasi seseorang turun ke Xiantian dan tidak akan pernah bisa maju lagi. Tidak ada gunanya bahkan jika tubuh Anda kebal terhadap berbagai jenis racun. Legenda mengatakan bahwa bahkan dewa tidak dapat diselamatkan jika mereka memakan pil obat ini. Pada saat itu, penguasa kota-kota bunga persik dengan senang hati menjelaskan obatnya. Bahkan jika ada pil obat yang sangat bagus, kamu tidak layak untuk memilikinya. Anda pasti telah menemukan orang lain untuk membantu Anda memperbaiki ini. King Sui terus berkata dengan tenang. Ya, aku memang menemukan alkemis yang kuat. Resepnya nyata dan saya telah menemukan banyak orang untuk mencobanya. Efeknya juga asli. Jantung City Lord kota bunga persik berdetak kencang tapi dia masih berkata dengan percaya diri. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.